Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai amanah. Amanah 6 huruf bermakna banget buat kita semua. Teman-teman, kita ambil ya pengertian dari amanah. Amanah sendiri itu bisa diartikan sebagai terpercaya atau sebuah pesan yang dititipkan lalu disampaikan kepada orang yang berhak untuk diberikan. Nah, lawan dari kata amanah sendiri itu khianat. Amanah sendiri itu berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanahnya biasanya disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya juga, orang yang tidak menjaga amanahnya disebut orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang berkhianat. Nah, banyak dari kita teman-teman, ketika kita mendapatkan amanah atau memberikan amanah itu lalai di tengah jalan. Semisal saja, kita diberikan amanah oleh seseorang, namun amanah itu entah sampainya kapan, dan terkadang kita lupa untuk menyampaikannya. Bahkan jangan sampai ya teman-teman, kita memiliki bumbu kecil dalam amanah itu, dalam artian menambahi sebuah ucapan atau tindakan seperti itu. Sedangkan amanah menurut para ahli memiliki definisi atau pengertian tersendiri. Dan menurut Ibnu Al-Arabi, amanah itu segala sesuatu yang diambil dengan atas izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Yang kedua itu menurut Ahmad Mustafa Al-Marawi yang mengenai amanah memiliki pengertian sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Menurut beliau sendiri itu amanah dibagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Jadi tidak melulu kepada kita sendiri, tapi kepada Allah, kepada sesama manusia lainnya kayak gitu. Lalu amanah menurut akidah dan syariat Islam itu sendiri memiliki pengertian segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah Subhanahu wa taala maupun hak hamba, baik yang berupa benda, perkataan, pekerjaan ataupun kepercayaan hati. Itu memiliki sifat atau definisi yang hampir serupa tapi tak sama. Yang penting dalam kita mengaplikasikannya tetap dalam satu tujuan, yaitu menjaga amanah dan menyampaikannya dengan baik gitu. Sebagaimana diperkuat dalam firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 72 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula, yang memiliki arti sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya menjaga amanah itu sangat penting. Kita setuju dengan pernyataan ini ya teman-teman? Nah, mulai sekarang kita harus berlatih untuk menjaga amanah.
Kita harus berlatih untuk bertanggung jawab. Untuk berlatih itu memang sangat sulit ya teman-teman, tapi mulailah dari menjaga amanah yang terkecil seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan, saat ada tugas, saat belajar, dan sekolah dengan sungguh-sungguh. Itu juga bagian dari menjaga amanah, melaksanakan amanah. Lalu seperti lagi melaksanakan ibadah sholat, bagian dari menjaga amanah juga ya teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, amanah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu amanah terhadap sesama manusia, dan yang ketiga itu amanah terhadap diri sendiri. Yang pertama teman-teman, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala itu berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, teman-teman, dalam Quran surat An-Anfal ayat 27 itu disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Sebagaimana firman Allah yang sudah dijelaskan di atas, dapat kita perhatikan. Nah, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yakni menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanahnya atau berkhianat. Contoh kecil ya teman-teman, ketika kita disuruh atau menjalankan sholat 5 waktu, beribadah puasa, zakat, berbuat baik kepada sesama, itu juga semua amanah dari Allah. Jadi seperti dilarang untuk berbuat judi, meminum minuman keras, lalu berzina dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, amanah yang kedua yakni amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya juga ketika dititipi sebuah pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kamu untuk menyampaikan amanahnya kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Sungguh jelas ya, contoh saja, ini contoh kecil. Ketika kita dapat amanah dari guru kita atau orang tua kita, kita ambil contoh satu. Kita ambil contoh ketika kita dapat amanah dari guru. Kita dapat tugas, misal Senin tanggal 12 dikasih tugasnya, deadline-nya hari Kamis ya. Jadi selama 4 hari itu tugas harus sudah selesai. Kamis deadline, berarti teman-teman harus diselesaikannya, tidak boleh lebih dari apa yang sudah dideadline-kan. Itu teman-teman juga sudah bisa menjaga amanah. Kalau teman-teman tidak bisa menjaga amanah, berarti teman-teman berkhianat atau mengingkari dalam artian tanda kutip lebih dari hari Kamis. Contoh lagi, ketika kita menjaga atau menyampaikan amanah kita kepada Allah ya, maksudnya lewat
orang tua kita. Contoh kecil, kita tanggung jawab kita adalah sekolah. Orang tua kita meminta atau memberikan amanah kita untuk sekolah dengan sungguh-sungguh. Namanya dalam kutip kita sekolah berarti mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru-guru kita, menjalankan apa yang harus menjadi kewajiban kita, ya kan teman-teman. Namun tiba-tiba kita nggak mau mengerjakan tugas di luar deadline, itu juga tidak menjaga amanah. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui dari hal-hal kecil sebenarnya kita dikasih amanah, tapi banyak dari kita sendiri yang tidak tahu ataupun tidak sadar ataupun belum sadar akan hal itu ya teman-teman. Jadi saya harap sesudah mendengar ini kita semua akan menyadari betapa pentingnya amanah itu terhadap sesama gitu. Nah, yang terakhir teman-teman, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini teman-teman dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan kita demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Dalam firman Allah dijelaskan bahwasanya Quran surat Al-Mu'minin ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Jadi teman-teman, amanah diri sendiri itu sungguh berat ya. Ketika kita diamanai, bagaimana sih tanggung jawab kita sebagai diri sendiri, menjalankan apa sih? Seperti itu teman-teman. Jadi sungguh beruntung ketika kita dapat amanah, kita jalankan, kita apresiasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu adakah hikmah perilaku amanah? Tentu iya ada hikmah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitupun juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Antara lain, hikmah dari amanah itu sendiri, yang pertama, hidupnya akan sukses dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipercaya oleh orang lain. Nah, ini tuh merupakan modal yang sangat penting, berharga sekali dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Jadi ketika orang lain sudah percaya kita secara penuh, maka kita juga akan lebih menjaga ya amanahnya, dan orang lain tuh lebih oke lah, saya percayakan kepada kamu, seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir tuh hikmahnya mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Nah, spesial banget kan teman-teman. Lalu, perilaku amanah ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula teman-teman. Kalau kita meminjam atau ada amanah barang dari teman untuk disampaikan ke teman lain, jangan sampai tuh dibuka ataupun diaplikasikan kita atau digunakan kita nggak boleh. Kalau amanahnya diberikan ya udah diberikan, nggak boleh dibuka ataupun selain sebagainya gitu ya teman-teman. Atau kalau kita pinjam barang ya kita harus menjaga dengan baik, jangan sampai kita rusak. Lalu menjaga rahasia nih teman-teman, jangan sampai ketika kita dikasih amanah untuk menjaga rahasia, jangan sampai disampaikan ke orang lain, jangan sampai kita malahan berkhianat, disampaikan atau dibeberkan ke teman-teman yang lain. Bahkan ada juga yang ditambahin atau dikurangin, itu salah teman-teman. Nah, the next selanjutnya ya teman-teman, yang terakhir, tidak menyalahgunakan jabatan nih teman-teman. Yang memiliki jabatan tinggi ataupun yang sudah puncak karir, jangan sampai nih teman-teman dari jabatan kita malah salah menggunakan jabatan kita atau memanfaatkan dengan salah. Jadi kita juga akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Udah gitu kalau udah ketahuan kan kita sendiri yang rugi. Jadi na'udzubillah kita hindari ya teman-teman. Ada sebuah cerita di mana cerita ini berjudul mengenai
sifat amanah dalam jual beli. Muhammad ibnu al-Munkadir memiliki toko busana dengan berbagai jenis gaun yang harganya sangat fantastis. Mahal ya teman-teman, mulai dari yang 5 hingga 10 dirham. Suatu ketika Muhammad ibnu al-Munkadir pulang ke rumah. Toko dijaga oleh pelayannya. Saat ada konsumen toko yang mau membeli gaun yang sebenarnya harganya 5 dirham, pelayan itu malah menjualnya dengan harga 10 dirham. Ketika hal itu diketahui oleh Muhammad ibnu al-Munkadir, ia segera mencari si pembeli hingga waktu yang cukup lama. Ketika bertemu dengan si pembeli gaun itu, Muhammad ibnu al-Munkadir berkata, "Pelayanku telah salah jual. Ia menjual baju kepada Anda dengan harga 10 dirham, padahal harganya hanya 5 dirham." Si pembeli berkata, "Tidak apa-apa tuan, saya rela kok." Ibnu Munkadir menjawabnya, "Ya, Anda rela, tetapi aku tidak rela sampai kita sama-sama rela. Anda pilih salah satu dari 3 usulan saya. Anda ambil baju yang senilai 10 dirham, atau aku kembalikan uang Anda yang 5 dirham itu, atau Anda kembalikan baju milik kami dan Anda menerima 5 dirham milik Anda." Lelaki itu menimpali, "Berikan kembalian 5 dirham milikku saja." Muhammad ibnu al-Munkadir segera memberikan 5 dirham milik lelaki itu, kemudian segera pulang. Lelaki Badui itu segera bertanya, "Siapakah orang tadi?" Ia adalah Muhammad ibnu al-Munkadir. Laki-laki Badui itu kembali berkata, "La ilaha illallah. Orang inilah yang kami cari-cari di padang Sahara sana bila kami kelaparan." Nah teman-teman, cerita ini bersumber dari 100 kisah teladan tokoh besar Muhammad Said Mursi dan Qasim Abdullah Ibrahim. Teman-teman, semoga dari beberapa penjelasan mengenai amanah, kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil hikmah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita senantiasa diridhoi Allah dalam menjalankan amanah, baik amanah untuk diri sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kepada sesama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.